Shalom, selamat pagi sahabat LCAD Ministry. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Adakah saudara dalam keadaan baik dan sehat? Atau mungkin saudara sedang terbaring lemah karena sakit? Saudara tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, karena mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini. Baiklah, bagi kita yang akan melanjutkan segala tugas, kegiatan, aktivitas sepanjang hari ini, mari bersama dengan saya kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari bersaat teduh dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih anugerah pertolongan Tuhan sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Ketika kami bangun, kami boleh melihat Tuhan. Kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebelum kami melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, bersyukur, berterima kasih, dan kami membawa bejana hati kami untuk ditaburi, diisi oleh kebenaran firman-Mu, agar kami tetap kuat, tetap penuh semangat, tetap bersuka cita menghadapi hari-hari ini. Terima kasih, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kita di pagi hari ini diambil dari Amsal 13 ayat yang ketiga yang berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Sebagai orang percaya, kita selalu tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kita ujian atau masalah yang melewati atau melampaui kemampuan kita sebagai orang percaya. Namun terkadang kita seringkali lupa dan terlalu lelah untuk kita memikirkan hal yang baik atau untuk berprasangka baik kepada Tuhan. Saudara, kehidupan memang terkadang tidak sinkron atau tidak relevan dengan perkataan Tuhan yang katanya mengasihi kita. Dan itu kata kita, atau itu yang ada di pikiran kita, karena kita selalu saja memikirkan apa yang membawa keuntungan buat kita. Kita selalu memikirkan yang terbaik untuk diri kita sendiri, meski kita tahu, kita sadar bahwa terkadang itu tidak baik. Namun sering kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah membiarkan kita, Tuhan seolah-olah tidak sayang lagi kepada kita. Entah kita lupa, berpura-pura lupa, atau mungkin kita tidak menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga seringkali mungkin tanpa sadar atau karena sudah terbiasa ada perkataan-perkataan yang mengawali atau di pertengahan kalimat atau bisa juga di akhir kalimat yang berkata, jika Tuhan sayang, kalau Tuhan sayang, maka pasti kita akan berjumpa lagi, maka pasti kita akan melakukan ini, pasti kita akan membuat ini, pasti kita akan pergi ke sana, dan lain sebagainya. Saudara, perkataan yang positif akan mendatangkan berkat. Dan coba kita belajar merenungkan selama ini, jika kita hidup itu karena siapa? Apa kita bisa hidup sendiri? Lalu udara yang kita hirup ini dari mana? Bumi tempat kita berpijak ini dari mana asalnya? Keadaan alam yang begitu indah yang sering kali kita nikmati, tempat kita berfoto, berselfie ria, itu dari mana? Makanan, minuman, pakaian, rumah, motor, mobil, pekerjaan, pendamping hidup anak-anak kita, dan lain sebagainya yang kita nikmati selama itu dari mana? Bukankah itu semua berasal daripada Tuhan? Saudara, coba kita tanya pada diri kita, kurang baik apa Tuhan sama kita? Kurang sayang apa Tuhan sama kita? Walaupun kita bekerja untuk mendapatkan apa yang kita miliki, saya mau katakan bahwa berkat Tuhanlah yang mengadakan dan mencukupkan semua itu. Saudara, bentuk perhatian dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan manusia bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan kita. Dan
manusia itu salah. Kita manusia tidak bisa menjangkau pikiran serta rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sehat saat ini, kita terluput dari COVID, itu juga adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan terhadap diri kita atau terhadap pribadi kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saya ingin memberikan beberapa ayat firman Tuhan yang akan membuka pikiran kita bahwa selama ini Tuhan selalu sayang kepada kita, sehingga ketika kita mungkin mendengarkan ayat ini, kita akan merubah kata-kata kita dengan kata kalau Tuhan sayang menjadi kata kalau Tuhan menghendaki. Hati-hati saudara dengan cara-cara kita berucap, karena Tuhan tidak mungkin tidak menyayangi kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekian banyak ayat untuk menjadi pegangan dan kekuatan kita, maka kita harus merespon setiap firman Tuhan dengan tidak asal bicara. Saudara perlu bukti apakah Tuhan menyayangi kita atau tidak. Mari dengarkan firman Tuhan ini. Yeremia 31 ayat 3 berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih sayang yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasihnya untuk kita tidak ada henti-hentinya dan tidak pernah terhitung sampai selama-lamanya. Kemudian firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sang pencipta kehidupan begitu sangat mengasihi kita sehingga Ia menyetujui anaknya sendiri untuk mati menggantikan tempat kita sebelum kita bertobat. Kemudian firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Tuhan rela membayar harga dengan darah anaknya yang mahal untuk menebus dosa-dosa kita. Masih belum cukupkah bukti bahwa Dia mengasihi kita, menyayangi kita? Yohanes 10 ayat 10b berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan memberikan kita kecukupan kelimpahan dalam setiap hari. Kasih dan perbuatannya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Ibrani 13 ayat 5b berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, janjinya iya dan amin. Meskipun kehidupan orang percaya seringkali diperhadapkan dengan masalah dan persoalan, tetapi Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan Dia memberikan kita kemampuan dan campur tangannya, membuat kita bisa menyelesaikan masalah dan persoalan kita. Walaupun kita seringkali meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian ayat firman Tuhan selanjutnya yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 6 berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam hal ini Tuhanlah pembela kita. Mazmur Daud pun mengatakan hal-hal yang menyangkut tentang pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan umat manusia. Terlebih Daud sendiri pernah mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur 23, Dia adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku.
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Saudara, ada begitu banyak bukti janji penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita manusia yang bisa kita baca melalui kebenaran firman-Nya. Dan janji itu pasti karena Tuhan selalu menepati janjinya. Nah saudara, hari ini mari mulailah kita berpikir positif. Mulailah memperkatakan perkataan yang baik, karena dalam perkataan ada kekuatan yang tersimpan yang menghasilkan buah. Setiap perkataan yang positif atau negatif akan berdampak dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan menyayangiku. Jangan pernah berkata kalau Tuhan sayang, Tuhan mengasihiku, Tuhan peduli akan aku. Stop berkata hal-hal yang negatif terhadap Tuhan, karena saudara dan saya tidak memiliki bukti kalau Tuhan tidak menyayangi kita. Saudara dan saya tidak memiliki alasan yang mengatakan kalau Tuhan tidak peduli akan kita. Ingat, perkataan kita adalah seperti benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti langkah kita. Jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Mari keluarkan perkataan-perkataan yang membawa berkat, sehingga berkat-berkat Tuhanlah yang akan mengikuti kehidupan kita di sepanjang hari ini. Dan ketika kita menyadari bahwa selama ini kita sudah memperkatakan perkataan yang salah, mari minta ampun kepada Tuhan. Dia yang mengasihi saya dan saudara akan selalu menerima kita dan akan selalu mengampuni kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ketika selama ini kami salah mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami menyadari bahwa bentuk kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Setiap detik, setiap menit, setiap hari Tuhan, kami selalu merasakan akan campur tangan Tuhan, akan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami belajar memperkatakan hal-hal yang positif, bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyayangi kami, Tuhan peduli akan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kuatkan kami agar kami tetap berdiri tegak menghadapi setiap tantangan-tantangan dan masalah yang datang dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi, berkati pekerjaan usaha kami Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami ketika kami mengalami masa-masa sulit di hidup kami. Pandemi belum berakhir Tuhan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa Tuhan, orang-orang yang menjadi korban akibat pandemi ini Tuhan. Sadarkan kami bahwa hidup kami tidak berarti tanpa penyertaan Tuhan. Biarlah hari-hari kami, ketika kami diizinkan melakukan segala aktivitas, kami selalu mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa dalam, jauhkan kami dari hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, dan biarlah kami tetap menjadi pemenang, tetap kuat menghadapi kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami bawa alaskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas dan berkarya. Jangan lupa prokes, jaga kesehatanmu. Ini bukan lelucon, ini bukan suatu permainan, ini benar-benar nyata. Untuk itu kita harus berhikmat. Jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu, dan selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya, shalom.